Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rismawati, NIM 068. Nah, jadi di sini saya akan membahas dua soal dalam pengerjaannya itu menggunakan aplikasi KM. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu pertama metode penugasan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke aplikasi KM, kita harus memahami atau mengerti soal terlebih dahulu. Nah, dalam metode penugasan ini soalnya adalah suatu perusahaan agribisnis di Malang akan mengembangkan pemasarannya di beberapa kota di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu ada 4 orang manajer pemasaran yang akan diberi tugas 4 kota di Jawa Timur. Waktu yang diperlukan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, ini saya akan dalam bentuk kolom. Nah, di sini ada manajer pemasaran, tugas kota atau hari. Nah, manajer pemasaran ini ada Jaki, Joki, Jeki, dan Juki. Nah, tugas kota atau harinya itu ada di Kediri, Surabaya, Jombang, dan Sidoarjo. Nah, di sini ada angka-angka pada tabel tersebut. Nah, setelah kita memahami soal ini, kita baru memasuki aplikasi KM. Nah, oke. Setelah ini, saya akan langkah penyelesaian soal ini menggunakan KM. Oke, setelah kita masuk KM, kita itu mencari di modul itu achievement. Oke, kita pencet. Nah, di sini muncullah gambar seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di detail. Nah, kita memberi judulnya. Nah, judul dari soal yang tadi kan adalah perusahaan agribisnis. Kita tulis perusahaan agribisnis. Nah, setelah itu kita mengisi jumlah tugas atau kota dan jumlah manajer pemasaran sesuai dengan soal. Nah, jadi di mana pada kotak number job kita isi dengan angka 4. Kenapa? Tadi kan ada kota, ada 4 dan manajernya juga ada 4. Jadi isinya 4. Nah, setelah itu kita pilih order. Raw names ini pencet order. Nah, setelah itu kita tulis manajer pemasaran. Nah, setelah itu kita pencet kolom names-nya itu di order, kita tulis tugas atau kota. Nah, setelah itu kita lihat di objektif ini kita memilih yang minimax karena kita mencari yang minimax. Nah, setelah semua udah terisi, kita kemudian klik OK. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, jadi tampilan seperti ini, setelah itu kita isi dengan angka-angka dalam soal yang tadi. Oke, kita isi teman-teman. Dalam manajer 1, Jaki tadi ada 16. Oke, kita isi dulu, guys. 27, 20, 22, 18, 24, 19, 22, 23, 17, 24, bentar ya guys, 18, 20, 25, 25. Nah, setelah kita mengisi angka-angka tersebut dari soal, maka akan muncul tampilan modulnya seperti gambar ini. Oke. Setelah itu kita pencet tombol solve, maka akan muncullah tampilan output seperti ini. Oke, dalam perusahaan agribisnis solutionnya optimal, solusinya value 74. Maka pada tugas atau kota 1, manajer pemasarannya 2 itu ada 20. Tugas kota 2, manajer dalam manajernya pemasaran 1 yaitu asek 19. Nah, tugas atau kota 3 terdapat pada manajer pemasaran 3 yaitu asek 17. Nah, tugas atau kota 4
dalam manajer pemasaran 4, yaitu Excel 18. Nah, setelah itu kita pencet pada marginal cost. Oke, kita pencet marginal cost-nya. Nah, muncullah kolom seperti ini. Oke, dalam tugas satu kota, perusahaan business solution-nya itu pada manajer pemasaran 3, 12, manajer pemasarannya 4, 1. Nah, tugas satu kota 2 pada manajer pemasaran 2, yaitu 1. Nah, dalam tugas kota atau 3 pada manajer 1, 2, dan 4. Tugas dan seterusnya. Nah, setelah itu ada kita pencet assign list. Nah, muncullah seperti ini. Nah, setelah itu dalam kesimpulannya bahwa berdasarkan output set result, maka dapat disimpulkan bahwa skedul penugasan yang optimal adalah untuk manajer 1 ini tugas atau kota ini dengan total biaya sebesar 19.000 per unit, dan manajer pemasaran 2 pada tugas atau kota dengan total biaya sebesar 20.000 per unit, dan manajer pemasaran 3 dalam tugas atau kota dengan total yaitu 17.000 per unit. Pada manajer pemasaran 4 total atau kotanya itu 18.000 per unit. Jadi pada total di sini keseluruhannya dari total biaya yaitu adalah 74. Oke, sekian ini dari contoh soal pertama yaitu metode penugasan. Oke, terima kasih. Kita stop. Oke, setelah itu kita menggunakan metode linear planning. Nah, contohnya ini saya akan bacakan, yaitu perusahaan roti Farah membuat roti gandum dan roti lapis dari tepung. Nah, setiap roti gandum membutuhkan pembuatan adonan tepung selama 8 jam dan pemanggangan rata-rata selama 4 jam. Setiap roti lapis membutuhkan pembuatan adonan tepung rata-rata 6 jam dan pemanggangan rata-rata selama 2 jam. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk pembuatan adonan tepung dan 10 jam kerja untuk pemanggangannya. Nah, jika dijual setiap roti gandum menghasilkan keuntungan rata-rata 14 dan setiap roti lapis 10, maka berapa seharusnya produksi roti gandum dan roti lapis dalam 1 minggu kerja atau profit total perusahaan Farah maksimal. Nah, setelah kita memahami soalnya terlebih dahulu, kita baru memasuki aplikasi PM. Oke, kita sudah memasuki aplikasi PM. Kita mencari di modul yaitu linear programming. Kita pencet. Nah, setelah itu kita tulis judul dari soal yang tadi. Nah, soal yang tadi kan dari perusahaan roti Farah. Oke. Nah, setelah itu kita mengisi jumlah kendala dan jumlah variabel sesuai dengan soal, di mana pada kotak of concern-nya itu tadi 2, number of variabelnya juga 2. Nah, sudah terisi kan? Nah, jadi setelah itu kita pilih bagian order pada bagian roundness. Lihat. Oke, kita tulis jam kerja. Nah, setelah itu kita pilih bagian kolom names, kita pilih X1, X2, X3. Nah, setelah itu pada bagian objektif kita memilih maksimum, karena kita menggunakan jalan maksimum. Setelah itu kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncullah tampilan modus seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengisi pada kolom angka-angka dari soal yang tadi. Nah, di sini kan ada, tadi kan kita bahas roti gandum, kita tulis, terus roti lapis. Nah,
Proximate-nya ini kita adalah pada roti per unit, yaitu per unitnya adalah pada roti gandum 14, roti lapis 10. Setelah itu jam kerja ke 1, kita tulis 8. Pada roti lapis 6. Yang kedua pada roti gandum yaitu 4. Dan roti lapis 2. Nah, setelah itu kita jam kerja tersedia per minggu kerja itu tulis di sini yaitu 240 terus 100. Oke, setelah itu sudah. Ini biar kelihatan saya sebarkan. Nah, setelah itu sudah terisi semua bahwa kemudian kita klik tombol solve. Maka akan muncullah seperti ini. Nah, kita akan membahas satu persatu bahwa kita melihat output linear running-nya, terus solution list-nya, terus picture relation-nya itu juga gini. Setelah itu ada graph. Terakhir ada graph. Nah, bahwa di graph ini dan setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan output linear programming Rosso dan output graph, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam seminggu perusahaan Farah membuat roti gandum sebanyak 15, dan roti lapis sebanyak 20. Maka dalam hasil tersebut kita bisa menentukan bahwa hasil akhir adalah ada 410. Nah, jadi teman-teman ini adalah bagaimana cara kita menggunakan aplikasi VM dalam soal metode penugasan dan metode linear programming. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada salah kata atau salah ataupun mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.